Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan saya pada hari ini, hari Rabu, tanggal 4 Agustus tahun 2021. Bagaimana kabar kalian? Baik, Alhamdulillah. Nah anak-anak, kita awali ya pembelajaran kita dengan baca basmalah seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harapan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, anak-anak, gimana? Apakah kalian masih semangat mengikuti belajar dari rumah? Masih ya? Bagus. Hari ini kita tiba pada pembelajaran 5, subtema 3, hidup rukun di sekolah. Nah, pada hari ini anak-anak, kita akan membahas materi tentang gerak berlari, pengamalan sila ketiga dalam Pancasila, dan kalimat perintah. Nah, diharapkan setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini, kalian dapat menjelaskan prosedur gerakan berlari. Kemudian kalian dapat mempraktekkan gerak berlari ke berbagai arah sesuai dengan konsep tubuh ya, dalam permainan sederhana. Kemudian kalian dapat menunjukkan perilaku di sekolah yang sesuai dengan sila ketiga dalam Pancasila. Kemudian kalian dapat menceritakan pengalaman menerapkan sila ketiga Pancasila di sekolah. Kemudian kalian dapat menyebutkan kalimat perintah yang terdapat dalam teks. Kemudian kalian dapat menyebutkan manfaat kalimat perintah dalam teks dalam bentuk kalimat sederhana. Nah, anak-anak, hari ini kita mulai saja ya pembelajarannya. Nah, kita awali dari materi 1, yaitu gerak berlari. Anak-anak, gerak berlari sekali lagi adalah gerak lokomotor. Apa itu gerak lokomotor? Ya, gerak yang menimbulkan badan kita atau tubuh kita berpindah tempat. Ya. Nah, perhatikan materi berikut anak-anak. Jadi siswa kelas 2 pada cerita berikut itu bermain dengan penuh semangat. Mereka bermain membuat kelompok. Nah, ini mereka bermain di halaman sekolah. Nama permainannya sekali lagi adalah membuat kelompok. Cara bermainnya yang pertama, ketika Pak Guru meniupkan satu peluit, ya, meniup peluit satu kali, prit gitu, maka itu kelompok yang dibentuk cuma satu. Nah, kelompoknya membuat lingkaran seperti ini anak. Ya, prit, jadi kan cuma satu kelompok, maka semua siswa membentuk satu kelompok. Kemudian ketika Pak Guru membunyikan 3, ya, membunyikan peluit sebanyak 3 kali, prit, 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 berarti harus ada 3 kelompok. Maka anak-anak itu berpencar mencari membentuk kelompok masing-masing. Nah, seperti ini lihat anak-anak ya, ada yang berlari membentuk mencari kelompok, ada yang sudah punya teman, ada yang belum, mereka sedang berlari. Nah, kemudian Pak Guru meniupkan lagi setelah mereka jadi 3 kelompok ya. Kemudian Pak Guru meniupkan lagi sebanyak berapa ini? 1, 2, 3, 4. Jadi 4 bunyi peluitnya. Prit, 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 prit. Jadi 4 kelompok mereka pun berpencar lagi sampai ada 4 kelompok. Nah, itu cara bermainnya anak-anak seperti itu ya. Jadi kalau Pak Guru membunyikan 2 peluit, maka hanya ada 2 kelompok nantinya. Nah, seperti itu anak-anak cara bermain permainan membuat kelompok. Nah, ketika anak-anak mempraktekkan permainan ini, mereka sedang menerapkan gerak berlari anak-anak. Masih ingat kalian gerak berlari ada berapa? Ada 2, bagus, yaitu lari pendek dan lari panjang. Nah, ketika selain permainan membuat kelompok, itu ada juga permainan yang kemarin sudah kita pernah praktekkan, kita pelajari, yaitu lari berpasangan dan lomba lari berpasangan. Ya, jadi ada ketika berlari itu ada yang berpasangan. Nah, itu anak-anak ya, jenis permainan yang dipraktekkan dari gerak lari pendek dan lari panjang. Jadi gerak dasarnya dalam berlari ada yang lari pendek, ada yang lari panjang. Ingat perbedaannya ya anak-anak dalam gambar, ketika menepuk kakinya seperti ini maka itu lari
pendek. Jadi ketika kakinya dibuka lebar-lebar seperti ini, itu namanya lari panjang. Ya, ingat-ingat perbedaannya ya. Bagus. Nah, anak-anak, sekarang kita beralih ke materi kedua, yaitu pengamalan sila ketiga Pancasila. Nah, selain yang akan kita pelajari pada hari ini, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah pernah belajar pengamalan sila ketiga Pancasila ini, yaitu ada sikap kerjasama, ya, di subtema 1 dulu, kemudian ada sikap kompak dan bersatu. Ya, itu adalah bentuk penerapan pengamalan sila ketiga Pancasila. Kerjasama, kompak, dan bersatu. Kemudian tidak pilih-pilih dalam berteman, ya, berteman dengan semua orang, ya, itu termasuk sila ketiga. Nah, anak-anak, sekarang kita mengenal kembali pengamalan sila ketiga Pancasila, ya, dari cerita permainan membuat kelompok tadi. Itu coba kamu perhatikan ketika Pak Guru meniup peluit banyak, itu kan anak-anak itu berhamburan ya membuat kelompok. Nah, itu kadang pasti ada yang berebut kelompok. Contohnya gambar yang di tengah-tengah anak ini ya, kelihatan mereka berebut, aku sama dia, aku sama itu, tidak, aku gak mau sama kamu, pokoknya aku sama ini, gitu ya. Jadi anak-anak itu berebut kelompok, ada yang hampir bertengkar. Nah, menurut kalian apa yang harus dilakukan oleh dua anak tersebut yang berebut tadi? Kira-kira apa ya yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah mereka, nah, ngapain mereka ini? Bersalam-salaman, yaitu saling memaafkan, ya. Jadi ketika kita sedang berebut atau mungkin bahkan ini tertabrak, tidak boleh marah dan tidak boleh mengejek temannya. Harus mau saling memaafkan. Ya, maaf ya, aku tidak sengaja. Iya, nggak apa-apa gitu. Ya. Jadi mari kita praktekkan juga anak-anak di dalam kehidupan sehari-hari bahwa kita tidak boleh bertengkar dalam bermain, ya, harus mendukung atau mewujudkan persatuan dan kesatuan. Nah, saling memaafkan anak-anak ini dapat menjaga persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan. Jadi, saling memaafkan adalah perbuatan yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Kenapa? Karena dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan sesuai dengan bunyinya sila ketiga. Apa bunyi sila ketiga? Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Bagus. Nah, kalian masih ingat gak anak-anak? Simbol sila ketiga itu apa? Iya benar, yaitu pohon beringin. Nah, sekali lagi bunyi sila ketiga apa anak-anak? Persatuan Indonesia. Jadi anak-anak, kita sebagai warga negara Indonesia wajib untuk mewujudkan persatuan Indonesia. Salah satunya dengan memiliki sikap saling memaafkan. Tidak boleh mudah marah, tidak boleh dengki, iri, tidak boleh berpecah belah. Harus mau memaafkan. Demi apa? Demi persatuan Indonesia, ya. Baik, ingat-ingat anak-anak ya. Jadi pengamalan sila ketiga itu contohnya dari yang sudah pernah kita pelajari: kompak, kerjasama, bersatu, dan yang sekarang saling memaafkan. Ya, diingat baik-baik ya. Sila ketiga Pancasila. Nah, sekarang anak-anak kita akan mengenal kembali sikap-sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Di sini ada beberapa sikap. Coba kita baca bersama-sama dan kemudian tentukan apakah ini sesuai dengan sila ketiga Persatuan Indonesia atau tidak. Yang pertama, melakukan piket kelas bersama-sama. Bersama-sama. Ya, sesuai dengan sila ketiga. Yang kedua, hanya mau berteman dengan teman satu suku atau satu kampung, satu desa. Tidak, ya, tidak sesuai. Nomor 3, melakukan upacara bendera dengan tertib. Nah, anak-anak, upacara bendera, dengan kita mengikuti upacara bendera, itu adalah wujud rasa cinta kita terhadap tanah air. Nah,
cinta terhadap tanah air juga termasuk pengamalan sila ketiga Pancasila. Nah, sebentar lagi kan tanggal 17 Agustus, di situ kan biasanya di rumah-rumah itu ada, atau di kampung-kampung ada upacara bendera. Nah, kalian boleh ikut. Nah, ya, atau bisa mengikuti dari rumah. Dengan melihat di TV acara upacara yang ada di Jakarta, kalian ikuti di rumah juga mengikuti upacaranya dengan baik. Karena sekarang kan dalam kondisi pandemi ya, maka kita bisa mengikuti upacara bendera secara virtual dari rumah melalui TV. Tanggal 17 Agustus nanti ya. Itu adalah bentuk rasa cinta kita terhadap tanah air. Cinta terhadap tanah air adalah perwujudan sila ketiga Pancasila ya. Nomor 4, menjaga kebersamaan dengan seluruh siswa. Apakah termasuk sila ketiga? Iya, betul ya, sila ketiga ya. Jadi menjaga kebersamaan itu juga dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan ya. Itu anak-anak ya, diingat baik-baik ya. Jadi selain kerjasama, kompak, bersatu, piket bersama-sama, bermain bersama-sama, makan bersama di rumah dengan keluarga, kemudian upacara bendera, menjaga kebersamaan, itu termasuk pengamalan sila ketiga Pancasila. Termasuk apa tadi? Saling memaafkan ya. Nah, sekarang kita beralih ke materi ketiga ya anak-anak ya, yaitu kalimat perintah. Masih ingat kalimat perintah anak-anak? Ya, kalimat yang digunakan untuk menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Menyuruh ya, kalau menyuruh itu berarti yang disuruh harus melakukan. Ya, berbeda dengan mengajak. Kalau mengajak, yang diajak itu bisa menolak, bisa menerima ajakannya. Tapi kalau menyuruh harus dilakukan oleh yang disuruh ya. Itu perbedaannya. Nah, perhatikan anak-anak gambar berikut. Di sini ada gambar Pak Guru, ya guru olahraga yang mengucapkan kalimat perintah ketika atau sesudah olahraga. Contohnya seperti ini anak. Lakukan pendinginan setelah berolahraga. Minumlah air putih secukupnya untuk mengganti cairan tubuh. Ganti kembali pakaian olahraga dengan pakaian seragammu. Nah, itu anak-anak kalimat perintah yang diucapkan oleh Pak Guru. Nah, lakukan pendinginan setelah berolahraga. Apa manfaatnya kita melakukan pendinginan? Ya, agar badan kita tidak terasa capek. Ya, agar badan kita kembali normal setelah melakukan olahraga. Kemudian minumlah air putih secukupnya. Ini manfaatnya apa anak ya? Minum air putih. Nah, agar kita tidak terdehidrasi atau kekurangan air setelah berolahraga. Kan waktu olahraga kita berkeringat, mengeluarkan banyak cairan. Nah, agar tubuh kita seimbang, cairannya tidak kehabisan, maka kita isi dengan air putih ya. Kemudian ganti kembali pakaian olahraga dengan pakaian seragammu. Manfaatnya apa ya kita diminta ganti? Ya, tentu saja agar ketika di dalam kelas itu badan kita tidak bau ya. Kalau semuanya tidak mau ganti kelas, di dalam kelas itu bisa baunya seperti bau di pasar itu ya. Kasihan nanti teman-temannya ya. Nah, jadi anak-anak kalimat perintah itu ada manfaatnya ya. Jadi kenapa kita diminta orang lain untuk melakukan sesuatu? Jadi ada manfaat di balik perintah itu ya. Berarti anak-anak ya. Berarti baik. Nah, untuk hari ini anak-anak tugasnya kalian hanya satu saja, yaitu bermain peran. Kalian berperanlah sebagai guru olahraga. Ya, kemudian ucapkan kalimat perintah tersebut yang ada di samping ini. Ya, 3 kalimat ini, kalimat perintah ini ya. Kemudian kalian rekam, nanti kalian praktek dalam bentuk video. Nah, videonya nanti seperti biasa kalian kirim ke WA atau Google Chat pribadi saya. Bisa ya anak-anak ya. Jadi lakukan dengan lantang karena ini perintah anak-anak. Jadi kamu seakan-akan guru sekarang ya. Nah, kalian latihanlah dulu anak-anak ya dalam berperan ini. Hafalkan kalimatnya. Bisa 1 kalimat dulu dihafalkan, kemudian direkam. Bisa langsung kalau hafal boleh. Kalau bisa jangan sambil membaca. Ya, langsung berkata seperti kalian benar-benar ngomong ya. Lakukan pendinginan setelah olahraga. Ganti kembali pakaian kalian.
dengan seragam. Itu kalimat perintah. Praktekkan ya anak-anak ya di rumah ya. Semangat ya, bisa? Bisa. Jadi selamat mengerjakan dan selamat mencoba nanti di rumah anak-anak. Tetap semangat dalam mengikuti belajar dari rumah. Jadi hari ini kita tadi sudah belajar banyak. Yang pertama kita mengenal permainan membentuk kelompok, membuat kelompok yang mempraktekkan gerak lari pendek dan lari panjang. Kemudian kita tadi belajar kalimat perintah, ya. Kalimat perintah itu dari kalimat perintah ada manfaat. Kemudian kita tadi belajar pengamalan sila ketiga Pancasila, yaitu saling memaafkan, hidup bersama, piket bersama-sama, dan lain sebagainya. Ya. Nah, untuk hari ini cukup sekian pelajaran pada pembelajaran 5 ini ya anak-anak ya. Mari kita akhiri pelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya doakan kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Dan ingat anak-anak, patuhi protokol kesehatan ya di rumah masing-masing. Sering-sering cuci tangan pakai sabun ya. Ya. Kurangi bermain di luar. Isi kegiatan kalian di rumah dengan belajar ya. Baik. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.